أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kembali kita akan membicarakan tentang perbandingan agama. Cukup lama masanya atau beberapa waktu yang sudah kita lewati, tidak ada pembahasan berkaitan tentang perbandingan agama. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semua untuk menyimak penjelasan dari salah seorang tokoh tentunya di dalam kekristenan, ya, tokoh kekristenan sendiri, di mana dalam hasil penelitiannya ini cukup luar biasa, saudara. Dia menemukan sebanyak kurang lebih 6.577, saya ulangi, 6.577 kesalahan di dalam Alkitab atau Bible itu, ya. Yang meneliti ini bukan orang Islam, ya, justru dari kekristenan sendiri. Penelitinya bernama Dr. Yonatan Purnomo. Beliau yang menggagas dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan, dia salah satu tokoh yang ada dalam suatu organisasi yang bernama Biblical Center International, ya, jadi BBCI, ya, dia yang mensponsori, dia ketuanya di sana ini. Dan hasilnya dia menemui sebanyak kurang lebih 6.577 kesalahan-kesalahan atau kekeliruan lah mungkin di dalam Alkitab. Langsung saja saudara, seperti apa penjelasannya biar ini lebih jelas nanti, supaya tidak dikatakan hoax dan tidak dikatakan ini manipulasi. Kita dengarkan langsung penjelasan dari Dr. Yonatan Purnomo yang dia sedang melaksanakan dialog begitu, ya, komunikasi dengan pendeta atau dokter, ya, seorang pendeta, seorang dokter, yakni Joshua Tew. Seperti apa penjelasan dari pendeta Dr. Yonatan Purnomo? Mari sama-sama kita saksikan, saudara. Kembali jumpa dengan saya, Dr. Yonatan Purnomo dari Biblikos Biblical Center, yaitu sebuah organisme non-profit yang bergerak di bidang pelayanan penginjilan, penerjemahan Alkitab, literatur, dan kajian teologi biblika non-doktrinal. Bapak Ibu sekalian, saya perlu memberikan alasan kepada Anda, Bapak Ibu sekalian. Ini sangat penting dan sangat krusial. Untuk itu, saya memberi judul di dalam bahasan ini, yaitu Kristen dalam bahaya. Karena alasan inilah maka saya melakukannya, Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Yang pertama, isu tentang kontroversi Alkitab kanon dan tentang ineransi Alkitab itu tidak bisa dianggap ringan. Karena Alkitab adalah sentral dari pengajaran gereja Tuhan. Betul kan? Martin Luther tahun 1517 ketika dia melakukan gerakan dari reformasi, dia mengatakan back to Bible. Tapi Bible yang mana? Kalau Bible-nya tidak kanon, Bapak Ibu sekalian, itu masalah besar. Kenapa? Karena orang Kristen itu sandaran nomor satunya, sentralnya adalah dari Alkitab. Mereka membaca Alkitab, mereka ingin mendapatkan suara Tuhan dari membaca Alkitab. Kemudian Alkitabnya ternyata salah-salah, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, jika dogma dan doktrin gereja dibangun dari Alkitab yang tidak kanon dan tidak ineransi, bisa disimpulkan bahwa semua dogma dan doktrin yang dibangun di atas dasar Alkitab yang tidak kanon itu dan tidak ineransi itu, ya, bisa jadi
salah. Betul nggak? Kalau Anda ingin membuat obat, resepnya saja sudah salah. Obat ini masa Anda mau berharap dia itu bisa betul, Bapak sekalian? Kalau Anda membangun doktrin, membangun dogma gereja, Anda khotbah setiap minggu di gereja, tapi ternyata ayat-ayat yang Anda baca itu harusnya tidak begitu. Berarti kita ini sedang memberitakan firman yang salah. Oleh sebab itu saya mengatakan, sepanjang kita menggunakan Alkitab yang tidak kanon, maka kekristenan berada dalam bahaya. Para rasul itu mengutipnya dari mana? Kalau matchingnya sama Septuaginta, itu saya bisa buktikan di buku-buku saya itu ada itu. Tapi ada data sejarahnya, data historikalnya ada kan? Ditakut-takutin saya ini yang berenangnya kurang jauh, yang nyelemnya kurang dalam, kemudian yang kurang piknik, terus yang baru lulus dua minggu, betul kan ya? Terus itu sekolahnya abal-abal, betul kan? Saya sudah menerjemahkan Alkitab dari Matius sampai Wahyu. Saya bikin apa namanya kajian-kajian biblika. Saya bikin jurnal internasional bereputasi Scopus Q1 HTS. Lah yang mencela saya itu nggak ada karyanya itu, betul nggak? Itu cuma ngomong berdasarkan doktrin data. Saya punya, Bapak Ibu semua silakan ya, lihat saya semua YouTube saya sampai sekarang episode 1, 2, 3 tidak akan mungkin bisa dibantah. Silakan semua kumpul jadi satu. Kenapa? Karena saya bicara kebenaran, begitu loh. Jadi kalau itu ditambahkan, tanyakan kapan nambahnya, tahun berapa, betul kan? 1100 tahun sebelum reformasi ada. Ini sudah ada gitu loh. Kalau nggak percaya baca saja di tempatnya Sinaiticus. Ayo kita lihat sekarang ya. Saya tunjukin Sinaiticus. Sinaiticus ini kan tidak kanon kan? Kita lihat sekarang. Bapak Ibu bisa lihat di Codex Sinaiticus. Ayo. Bapak Ibu lihat ini Codex Sinaiticus. Jadi ini situs resminya. Bukan saya mengarang, ini bukan bikinan saya, oke? Sekarang kita lihat kita cari misalkan dari sini. Anda lihat di sini. Besar bisa kelihatan kan? Anda lihat di sini. Tobit, Yudit ada nggak? Ada. Loh, kalau dia ngambil Sinaiticus, kenapa ini dibuang? Iya, itu betul. Berarti kalau begitu tuh, yang membuang tuh Protestan. Karena kalau dia mau fair, saya mengambil di Sinaiticus. Sinaiticus itu, perjanjian lamanya itu ada Tobit, Yudit, ada 1 Makabe, 4 Makabe. Dia nggak lengkap dia ini, betul kan ya? Kemudian, ini ada banyak ini. Ada ini Wisdom of Solomon, ada Song of Song, kemudian ada Sirak. Ya, yang saya sebutkan itu ada semua. Terus perjanjian barunya, coba perhatikan. Perjanjian barunya lihat di sini. Ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, setelah Yohanes itu harusnya Kisah Rasul. Kisah Rasul itu dibuang ke bawah di sini. Lihat. Setelah Filemon, James. Kenapa? Karena ini tidak kanon. Betul kan? Terus Anda lihat di sini. Kemudian ada tambahan 2. Setelah Revelation, setelah Wahyu masih ada lagi surat Barnabas. Ini Barnabas. Yang terakhir ada Shepherd of Hermas. Loh, kalau dia itu mengambil rujukan dari dari Sinaiticus, harusnya jumlah kanon perjanjian baru itu 29. Jadi sampai Wahyu 27 ditambah surat Barnabas ditambah Gembala Hermas itu 29. Ditambah lagi dengan unidentified fragment dan fragmen-fragmen yang tidak teridentifikasi. Jadi dia itu nggak fair lah. Dia ngambil dari sini benar tapi dibuang, dipilih. Kalau begitu itu bikinan siapa? Itu bikinan perorangan, tapi dianggap kanon. Nah, supaya kanonnya laku, maka kanon yang asli itu dianulir, tidak dipakai. Kalau mau jujur pakai Sinaiticus, kenapa tidak pakai Septuaginta? Kenapa kok pakai punyanya itu Masoret? Ini di STT tidak pernah diajarkan. Saya yakin kamu sekolah doktor, sahabatku. Saya rasa kamu juga nggak pernah diajarin ini walaupun kamu sekolah sampai doktor. Dan saya rasa dokter-dokter di Indonesia semuanya mungkin tidak ada yang tahu. Kalau sampai tahu tapi diam saja, berarti orang ini tidak menghargai kebenaran. Paling tinggi di STT itu cuma klaim-klaiman aja bahwa naskah-naskah ini diterjemahkan berdasarkan Codex Sinaiticus, Vaticanus, tapi tidak dijelaskan secara merinci, apalagi membuka situs ini untuk melihat sebenarnya isinya perjanjian lama itu berapa kitab. Dan isi perjanjian baru di Sinaiticus berapa kitab. Kita nggak pernah tahu, saya aja sendiri baru lihat ini yang beginian. Makanya saya juga agak kecolongan karena ketika ada semacam dialog lintas agama di TikTok, di YouTube, ada non-Kristen yang bertanya, Pak Yosua itu, tahukah Anda bahwa di Sinaiticus itu tidak sama? Anda bilang ini dari Sinaiticus, dan karena kita cuma percaya presentasi di bangku STT kita, tapi tidak pernah membuka isinya, itu kita jadi agak kayak terkancing begitu loh. Masa sih ini tapi saya percaya ini waktunya semuanya dibuka ya. Jadi
supaya orang tahu, orang belajar. Tinggal bagaimana nanti memutuskan itu urusan masing-masing pribadi lah. Lanjut dok. Apa Oke. Dr. Yonatan? Saya Jadi jelas ya, kalau saya mau tutup pakai kamera, sinaiticus, ingin supaya Anda yang tampil lebih utuh ya. Oke, silakan. nah kalau mau pakai sinaiticus, kenapa tidak pakai perjanjian lamanya, pakai Septuaginta? Kenapa Ya. Tobit, Bibit, dan macam-macam dibuang? Berarti kan nggak jujur ini, cuman dipilih-pilih, yang dia suka diambil, yang tidak suka dibuang. Jadi saya bilang ya, Ortodok dan Katolik itu yang betul, itu yang pakai kanon. Makanya saya itu, kalau saya belajarnya sumbernya cuma dari STT yang dari Barat, saya tidak akan menemukan ini. Saya menemukan ini karena waktu itu, Dr. Joshua Tewo, waktu itu saya itu kan sekolah di STTI Surabaya. Nah itu banyak ayat-ayat yang bertentangan saya baca. Saya hampir saja meninggalkan Tuhan loh. Sampai saya itu berdoa, Tuhan, kenapa Alkitab ini kok demikian? Kalau engkau menjaga firman-Mu saja tidak sanggup, bagaimana kamu bisa memastikan saya itu pasti selamat? Nah waktu itu saya pikirannya sampai ke situ. Ya, sudah kita saksikan bersama. Luar biasa. Dengan jujur dia mengatakan hasil penelitiannya yang ternyata memang ya cukup menghebohkan. Ini sebetulnya bukan baru-baru ini, saudara. Video ini sudah beberapa waktu belakangan ini cukup menghebohkan di kalangan kekristenan. Ternyata seorang tokoh ya di kekristenan sendiri menemukan satu bukti fakta bahwasanya Alkitab itu yang mereka pegang itu ternyata mengalami banyak kesalahan, kekeliruan. Terbukti ada kurang lebih 6.577, bukan sedikit itu. 6.577 mengalami kesalahan, kekeliruan. Jadi bahkan Dr. Purnomo sendiri ya, Yonatan Purnomo ini mengakui dia sempat lari dari kekristenannya begitu ya. Mungkin hidayah belum dapat. Hal ini mengkonfirmasi, membuktikan sekaligus apa yang tertuang di dalam buku ini ya. Buku ini berjudul The Five Gospel ya. Cukup tebal bukunya, saudara. Saya punya buku ini. Buku ini hasil dari penelitian sebanyak 76 pakar Alkitab di Eropa. Kalau Dr. Yonatan Purnomo menemui 6.577 kesalahan di dalam Alkitab, sementara di dalam The Five Gospel ini hasil penelitian 76 pakar Alkitab di Eropa, dia menyatakan dengan jelas dan tegas di halaman 19 di dalam buku ini, saudara, dia mengatakan begini, 82% kata-kata yang tadinya dianggap berasal dari Yesus ya di dalam Injil itu ternyata Yesus tidak pernah mengucapkannya. Artinya 82% isi Alkitab itu bukanlah firman Tuhan, bukan perkataan Yesus, bukan perkataan Tuhan. Lalu pertanyaannya, perkataan siapa itu? Sudah jelas, itu perkataan ya para pengarang saja, manusia biasa, bukan Tuhan, bukan firman Tuhan. Dan hanya 12%. Di dalam buku ini dijelaskan kurang lebih 12% itu yang diduga. Sekali lagi, diduga. Ya, wallahu a'lam itu. Diduga itu perkataan Yesus. Hanya 12% diduga. Itu pun belum, kata-kata diduga berarti belum tentu pasti itu perkataan Yesus dan belum pasti itu firman Tuhan. Begitu. Jadi ada buktinya di sini. Di dalam The Five Gospel ini, saudara. Ya, buku ini tidak diperjualbelikan dengan bebas memang, ya. Karena memang sulit, ini bahaya kalau ini diketahui oleh umat Kristen sendiri, akan tergoncang. Saya yakin tergoncang keimanannya. Dan apa yang ditemukan oleh Dr. Yonatan Dr. Yonatan tadi, ya, Yonatan Purnomo itu, saya rasa itu juga yang pernah dibuktikan oleh Clayton Sullivan, ya. Clayton Sullivan ini pernah menulis buku Selamatkan Yesus dari Orang Kristen. Jadi bukan tanpa alasan Clayton Sullivan menulis buku Selamatkan Yesus dari tangan orang Kristen, ya, disebabkan karena memang
Banyak kekeliruan dan dogma-dogma dan ayat-ayat yang ternyata tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kekeliruan itu dibuktikan. Kalau di Eropa dibuktikan oleh 76 pakar Alkitab bahwasanya isi Alkitab itu 80%, 82% bukan perkataan Yesus. Sedangkan Dr. Yonatan Purnomo membuktikan 6.577 isi Alkitab itu isinya banyak yang salah. Jadi penuh dengan kesalahan dan kekeliruan. Ini menjadi pelajaran bagi kita dan khususnya bagi saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Semoga ini menjadi pencerahan apa yang disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo, dan saya rasa bukan hasil riset abal-abal itu ya, karena dia expose dia, dan itu cukup menghebohkan di kalangan kekristenan, khususnya di kalangan para pendeta. Demikian saudara, semoga ini menjadi pelajaran dan yang tibar bagi kita bersama. Dan kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.